Kita tengok pula bahagian semifinal ini, Piala AFF U19. Indonesia akan melawan Malaysia, kemudian Australia akan melawan Thailand. Jadi itu berita untuk hari ini, guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali, guys, di channel Askalani Studio. Okey, ada beberapa berita terbaru, perkembangan terkini terkait dengan Piala AFF U19 ini. Malaysia ketemu Indonesia. Malaysia akan berjumpa dengan Indonesia di semifinal, guys. Jadi, ini macam mana ni, guys? Malaysia-Indonesia. Yang bagusnya Indonesia-Malaysia ni jumpa di final, tapi ini di semifinal sudah berjumpa dua tim ini. Jadi kita akan nontonlah sama-sama, nonton bareng. Saya akan tetap mendukung Malaysia, kalian tetap mendukung Indonesia. Semoga permainan ini secara sportivitas yang tinggi, dan kita mengharapkan juga permainan ini yang menarik, menghiburkan, guys. Okey, sebelum itu, guys, sebelum saya membahas dengan lebih jauh terkait dengan keputusan-keputusan Piala AFF dan list-list senarai pencetak gol dan sebagainya, tahniah dan selamat untuk Shin Tae-yong yang diberikan Golden Visa dan diberikan sendiri oleh Presiden Indonesia, oleh Kepala Negara Indonesia, iaitu Bapak Jokowi, guys. Dan ini satu penghormatan yang saya rasakan, penghormatan yang sangat tertinggi untuk Shin Tae-yong, kerana Shin Tae-yong telah membawa perkembangan sepak bola Indonesia itu ke satu tahap level yang sangat tinggi, guys. Jadi penghargaan ini juga memberikan suatu kepuasan kepada Shin Tae-yong, dan Shin Tae-yong sendiri sangat menghargai. Dan satu kejutan juga sebenarnya ini, Golden Visa ini, yang mana yang saya difahamkan atau membaca info-info terkait dengan Golden Visa ini, terkait dengan tidak perlu untuk memperbaharui visa, boleh berkarir ataupun ke Indonesia ini dengan sesuka hati. Temponya juga 5 hingga ke 10 tahun, begitulah. Dan yang diberikan Golden Visa ini bukan orang yang sebarangan, orang yang telah melakukan banyak untuk Indonesia. Contohnya dalam sepak bola ini, perkembangan timnas Indonesia itu menjadi lebih baik, kemudian dalam perekonomian dan sebagainya, yang membawa nama Indonesia itu ke mata dunia. Ini antara mereka yang diberikan Golden Visa itu. Jadi selamat dan tahniah untuk Coach Shin Tae-yong, ya. Okey, guys, kita semak sedikit klasmen ataupun hasil Piala AFF U19 untuk hari ini, dan juga beberapa pencetak gol, kemudian kedudukan di posisi klasmen itu dari grup E sampai grup C. Jadi yuk kita semak sama-sama video ini, guys. Piala AFF U19 2024 hari ini di pekan ketiga. Dari hasil pertandingan sebelumnya antara timnas Kamboja versus timnas Filipina, Kamboja menang atas Filipina, 1-0 untuk kemenangan timnas Kamboja. Sebenarnya Kamboja ini kuat juga, tim yang masa ini punya peningkatan yang baik. Okey, Indonesia versus timnas Timor Leste. Sebelum itu di 25 Juli menang 6-2. Gol timnas Indonesia dicetak oleh James Revan di menit ke-18 dan menit ke-26, Vigo Dennis di menit ke-45, Kadek Aral di menit ke-51, Aran Kakak di menit ke-53, dan Kaviato Rizky di menit ke-56. 60% juga penguasaan bola Indonesia, ya, ke atas Timor Leste. Laos versus timnas Vietnam. Okey, Laos Vietnam 1-4 untuk kemenangan timnas Vietnam. 1-4 kemenangan Vietnam, tetapi Vietnam sudah tidak lagi dapat berbuat apa-apa, gagal. Kemudian hasil ke peringkat pertandingan seterusnya antara timnas Myanmar versus Myanmar, timnas Australia. Australia dan skor semua menang. tipis 0-1 untuk kemenangan timnas Australia. Tapi buletan Myanmar ni, guys, bisa mengimbangi Australia, hanya menang 1-0 Kemudian saja. di hasil pertandingan hari ini,
Kamis Baru sebentar 25 tadi. Juli tahun 2024. Malaysia Thailand Hasil 1 pertandingan sama. big match antara timnas Malaysia versus timnas Thailand berakhir dengan skor imbang 1-1. Gol timnas Thailand Penguasaan dicetak bola oleh Malaysia Khairul Rian di menit ke-5 52% ya. dan gol timnas Malaysia dicetak oleh Pavitran di menit ke-48. Di bawah ini merupakan statistik lengkap jalannya pertandingan. Jadi Thailand akan melawan Australia dan Malaysia akan melawan Indonesia di semifinal guys. Kemudian di Wow, hasil seru pertandingan nih, seru. lainnya antara timnas Singapura Singapura menang versus timnas Brunei 2-0 ke atas Darussalam. Brunei. Berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Singapura. Singapura Gol dapat 3 timnas poin Singapura lah. dicetak oleh Saugaf di menit ke-21 dan menit ke-40. Di bawah ini merupakan statistik lengkap Penguasaan jalannya statistik pertandingan. Singapura 62% ya. Wah, Singapura. Lima gol. Oke, guys, Di posisi kedua kita ada tengok Jens top Revan score, dari ah. timnas Indonesia dengan 3 gol, Iqbal Gwi Jangge dari timnas Indonesia. Oke, kita tengok top skor ni. Dari Australia ada 5 gol. Ui, Najovski. Jens Reben 3. Iqbal 3. Kade Aril 3. Kemudian Australia, Sulemani 3. Malaysia 1 je. Pavitran. 2 lah dengan Adib Safaras. Arlian Shah, Indonesia 2 gol. Okey. Indonesia dengan 3 Jadi, gol, Kadek Arel Priyatna dari Indonesia timnas Indonesia dengan 3 3 pemain gol, di atas ya, Sulaimani dari 3 gol. Australia dengan 3 gol, Pavitran dari timnas Malaysia dengan 3 gol, Abid Tapi Safaras Australia dari ni, timnas guys, Malaysia dengan 5 3 gol gol, ni. dan Arlian Shah dari timnas Indonesia 2 pencetak gol. terbanyak juga. Sulit untuk Berikut Thailand ini lah top assist sementara bertemu Piala Australia AFF ni. U19 2024 terbaru Okey, hari ini ini. assist, Di top posisi assist. pertama ada Kaviatur Rizky dari Kaviatur. timnas Indonesia dengan 5 Rizky assist. Indonesia. Di posisi kedua ada Doni Doni Tri Tri Pamungkas dari Pamungkas. timnas Indonesia dengan 2 assist. Oh, Di semua posisi ketiga Indonesia, ada guys. Mufli Hidayat dari timnas Indonesia dengan 1 assist. 1 assist lainnya dari Figo Malaysia Dennis, ada 2 Rizky lah, Izzat Afrizal, Syahir dengan Buffon, Haikal. Isa Syahir dan Haikal dari timnas Malaysia dengan 1 assist. Okey. Berikut ini Klasemen klasemen Piala sementara AFF Piala U19. AFF U19 2024 terbaru hari ini. Klasemen Indonesia akhir di grup A di dapat posisi poin pertama yang ada penuh, timnas Indonesia 9. dengan 9 Semua poin. menang, Di sapu posisi bersih, kedua ada guys. timnas Kamboja dengan 3 poin. Di posisi ketiga ada timnas Filipina dengan 3 poin. Di posisi keempat ada timnas Timor Leste dengan 3 poin. Sapu bersih Indonesia 14 gol dan 2 sahaja kebobolan. Okey, grup Klasemen B akhir kita di tengok. grup B di Australia full point juga, 9 poin ya. Dengan 13 gol dan 2 kebobolan. Vietnam di kedudukan posisi yang kedua, hanya 4 poin dan sudah tersingkir kalau ikut dari segi poin untuk runner up yang terbaik. Myanmar 2 poin, Laos 1 poin. Okey, kita tengok pula di grup C. Malaysia 7 poin, Thailand 7 poin. Sama poin Malaysia dengan Thailand, kecuali berbeza dari segi gol. Malaysia 17 gol, kebobolan 1. Thailand 9 gol, kebobolan 2. Singapura 3 poin, Brunei tiada poin. Okey. Kita lihat pula dari segi runner up terbaik adalah Thailand. Maka Thailand akan lolos ke semifinal melawan Australia, guys. Okey, kita tengok pula bahagian semifinal ini, Piala AFF U19. Indonesia akan melawan Malaysia, kemudian Australia akan melawan Thailand. Jadi, itu berita untuk hari ini, guys. Okey guys, itu dia jadual untuk perlawanan semifinal ataupun di perempat final ini, di mana Indonesia akan melawan Malaysia dan juga Australia akan melawan Thailand. Dan jadualnya nanti ialah Thailand akan melawan Australia pada jam 15.00, manakala Indonesia akan melawan Malaysia di semifinal ini pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sama-sama kita mendukung tim kita masing-masing, guys. Saya akan mendukung Malaysia, kemudian kalian semua akan mendukung Indonesia, dan apa saja pun keputusannya nanti, saya akan tetap mendukung kedua-dua tim ini sebenarnya, Malaysia dan Indonesia. Karena Malaysia dan Indonesia sudah sebati dengan
tim favorit dalam saya punya reaksi di YouTube ini. Jadi kedua-dua ini saya tetap mendukung sepenuhnya. Tetapi perlawanan semifinal ini memang kita akan dukung negara masing-masing dan saya akan tetap mendukung Malaysia. Kalian juga tetap mendukung Indonesia. Dan seandainya Malaysia kalah di final nanti, saya tetap akan mendukung sepenuhnya timnas Indonesia, guys. Jadi nanti kalau perlawanan itu sudah berakhir dan kita tahu keputusannya, contohlah Indonesia menang, saya akan mendukung Indonesia, guys. Saya akan reda dengan kekalahan Malaysia sebab biar bermain secara sportivitas, adat permainan itu ada kalah dan menang. Dan seandainya Malaysia menang, saya juga syukur Alhamdulillah dan akan mendukung Malaysia juga di final nanti. Dan sesiapapun yang akan ke final, tetap saya dukung sepenuhnya. Jadi untuk penganalisaan daripada kedua-dua tim ini, sedikit ya analisa untuk Indonesia dan Malaysia. Indonesia ini kalau bermain secara individual, memang Indonesia punya satu kelebihan ketimbang dengan Malaysia ya. Ini yang kalau saya melihat beberapa perlawanan di fase grup. Indonesia memiliki Welber Jadim, Jens Reben, Kafiatur Rizky, Kade Ariel, Donitri Pamungkas, Iqbal, itu semua punya skill individu yang baik sebenarnya ketimbang dengan Malaysia ini. Tetapi Malaysia punya kelebihan pula. Okey, saya analisa secara live dalam video YouTube ini ya guys. Analisa untuk Malaysia punya kelebihan daripada segi permainan secara berpasukan. Mereka bermain dengan cergas, stamina tinggi dan juga kelajuan. Dan mereka selalu bermain di tengah untuk melaju ke serangan. Jadi Indonesia juga perlu berhati-hati di bagian gelandang ini. Tetapi Indonesia ini sekiranya ada Welber Jadim, maka Indonesia akan lebih baik sebenarnya ketimbang dengan Malaysia. Tapi seandainya Welber Jadim tiada di bagian gelandang, maka agak sulit sedikit untuk pergerakan gelandang timnas Indonesia itu. Jadi kedua-dua tim ini punya kelebihan masing-masing sebenarnya. Malaysia juga punya kelemahan. Daripada segi kelemahan daripada segi taktikal, untuk cepat turun ke bawah itu kadang-kadang Malaysia ini kurang sedikit. Tetapi Malaysia agresif dan kecergasan mereka itu selama 90 minit itu nampak. Kalau saya melihat lawan Thailand tadi, Thailand agak kelelahan melawan pemain-pemain Malaysia ini. Jadi untuk Malaysia dan Indonesia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi nanti esok tanggal 26, situasi di lapangan itu mungkin agak berbeda dengan taktikal yang berbeda. Tidak semestinya taktikal di fase grup itu digunakan untuk semifinal. Mungkin ada perbedaan 100% atau bagaimana, kita tidak tahu. Coach masing-masing punya perencanaan. Jadi taktikal di akhir-akhir itu pada 26 nanti dan situasi di lapangan itu yang menentukan kalah menangnya nanti itu. Dan saya tidak dapat guys memprediksikan berapa gol dan siapa yang menang. Cuma saya mendoakan kedua-dua tim ini bermain secara sportivitas yang tinggi dan juga bermain secara secara friendly yang bisa kita tonton, menghiburkan dan punya ketenangan, dan kedua-dua tim inginkan kemenangan. Jadi sama-sama kita mendukung negara masing-masing untuk maju ke depan lagi. Apapun Indonesia, Malaysia, you are the best. Semua pemain-pemain saya menjangkakan akan kembali erat selepas perlawanan nanti. Gitu guys. Okey, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan perlawanan Malaysia-Indonesia ini. Kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah. Mungkin kalian juga ingin menyatakan sesuatu. Saya baca semua komentar yang ada dalam YouTube saya. Saya akan like, saya akan komen juga yang mana sempat guys. Okey. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe dan selalu mengomentar dan juga like video ini, saya sangat berterima kasih. Dan juga tanpa kalian saya tidak dapat berkomentar dengan baik di ruangan YouTube ini. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.